Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM E20100662. Kali ini saya akan mereview materi pertemuan ke-13 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Pada pertemuan kemarin telah diulas kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan ke-12, yakni mengenai penyertaan atau damning. Apa sih penyertaan itu? Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Penyertaan sendiri diatur dalam buku 1 bab 5 pasal 55 sampai 62. Percobaan diatur dalam bab 4 pasal 53 sampai dengan 54. Penggolongan penyertaan atau damning. Menurut KUHP, ada dua golongan. Yang pertama golongan pelaku, yakni bentuk 1 sampai dengan bentuk 4. Yang kedua golongan pembantu, yakni bentuk 5. Sedangkan menurut doktrin, penyertaan terbagi ke dalam dua bentuk, yakni bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, bentuk 1 sampai dengan 3, dan yang kedua, bentuk penyertaan yang pelaku perbuatannya bergantung satu sama lain, yakni bentuk 4 dan juga 5. Bentuk-bentuk penyertaan. Dalam mengetahui bentuk-bentuk penyertaan, maka harus sesuai dengan urutannya, yakni yang pertama, the head player, atau yang melakukan, adalah pelaku yang melakukan tindak pidana. Pelaku bisa tunggal ataupun jamak. Yang kedua, the head dan player, yang menyuruh melakukan, adalah orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara yang berperan sebagai alat. Yang ketiga, the head made player, yang turut serta melakukan, adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat tindak pidana. Yang keempat, looking, yang menggerakkan, adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kelima, the head maiden plague, atau yang membantu melakukan. Perbedaan bentuk-bentuk penyertaan. Perbedaan antara bentuk 1 dengan bentuk 3. Bentuk 1, pelaku dalam tindak pidana adalah pelaku tunggal atau jamak. Sedangkan bentuk ketiga adalah sengaja mengikut sertakan diri untuk melakukan tindak pidana dengan syarat ada kerjasama. Perbedaan bentuk 2 dan 4 adalah bentuk 2 tidak menggunakan daya upaya, sedangkan bentuk 4 menggunakan daya upaya. Selain itu, dalam materi kemarin juga telah dibahas mengenai penyertaan dengan kealpaan, yakni tindak pidana yang disebabkan dengan kealpaan tidak dapat dipidana karena tidak punya unsur kesengajaan. Selain itu, telah disinggung pula materi mengenai konkursus. Konkursus adalah perbuatannya banyak, tapi pelakunya hanya satu orang. Mungkin hanya itu saja review kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.